Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Dan di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian nih cara pembuatan bedak lotong khas Bugis secara tradisional, secara alami turun-temurun dari nenek moyang. Ini resep dari nenekku dan tentunya dengan low budget, yaitu 0 rupiah. Nah, di sini kita hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur ataupun bahan-bahan yang udah ada di rumah ataupun yang ditanam sendiri. Dan cara masaknya pun di sini aku nggak menggunakan gas sama sekali, jadi bener-bener nol budget. Langsung aja kita ke tutorialnya. Nah teman-teman, alat yang pertama yaitu tungku. Aku menggunakan tungku tanah liat. Untuk kalian yang tidak memiliki tungku tanah liat, bisa menggunakan kompor ya. Cuman kalau gunain tungku tanah liat ini itu bisa hemat gas banget karena kita hanya menggunakan kayu sebagai bahan bakar kita. Alat yang kedua adalah wajan tanah liat. Kenapa aku menggunakan wajan tanah liat? Karena proses sangrainya membutuhkan waktu yang lama sehingga kalau kita menggunakan wajan yang bagus nanti bawahnya gosong. Untuk kalian yang tidak memiliki wajan tanah liat bisa menggunakan wajan biasa kok. Dan di sini wajanku udah agak rusak ya. Tapi masih bisa dipakai. Alat yang terakhir adalah pengaduk. Kalian bisa menggunakan pengaduk apa aja kok. Yang jelas bukan sendok ya teman-teman. Jadi bahan pertama adalah beras, bahan kedua adalah daun pandan, bahan ketiga adalah jeruk lemon ataupun jeruk lainnya, bahan keempat adalah rempah, dan bahan yang terakhir adalah daun-daun ataupun bunga yang emang wanginya tuh enak banget. Di sini aku menggunakan daun teh. Nah teman-teman, di sini aku mau ambil daun pandan dulu. Ini tips dari aku ya, untuk kalian yang mau ngambil daun pandan, usahain ambil yang tua, jadi yang udah melengkung gitu, yang warnanya udah agak tua gitu. Karena aroma yang tua tuh lebih keluar ya dibandingin yang masih muda. Nah ini aku udah ngambil, aku hanya butuh 3 lembar gitu. Dan di sini agak gerimis juga ya, makanya agak basah gitu daunnya. Jadi selanjutnya aku mau ngambil jeruk lemon. Di sini tuh rumah nenek aku dan memang banyak banget tanamannya. Udah ada tomat, ada kedondong, ada lengkuas, serai. Dan di sini aku mau ngambil jeruk lemon. Di sini banyak banget lemonnya, tapi lemon yang nggak kayak dijual-jual di pasar gitu loh. Ini masih muda-muda banget sih, tapi aku harus milih-milih gitu ya, dipilih-dipilih. Nah untuk kalian yang mau buat bedak lotong ini bisa kok menggunakan jeruk-jeruk lainnya. Cuman kebetulan yang ditanam tuh yang ini, jadi aku pakainya yang ini. Bisa juga jeruk yang lainnya kalau kalian mau. Oke teman-teman, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama tentunya nyalain apinya dulu ya teman-teman. Untuk kalian yang menggunakan kompor, langsung aja dinyalain apinya. Untuk yang menggunakan tungku seperti aku, ya kecerek-kecerek dulu. Nah kalau apinya udah segede gini, langsung aja wajannya dinaikkan ke atas tungku. Dan kalau wajannya udah panas, langsung aja berasnya dimasukkan ke dalam wajan. Terserah kalian sih mau pakai beras apa. Di sini aku pakai beras biasa aja. Bisa pakai ketan juga, ketan putih ataupun ketan hitam. Habis itu langsung aja masukin daun pandannya. Di sini aku iris-iris daun pandannya gede-gede dan aku masukinnya banyak. Karena emang ini tuh penggunaan pribadi. Aku suka banget kalau daun pandannya banyak. Nah untuk kalian yang mau menjualnya kembali, usahain daun pandannya dikit aja dan usahakan potong kecil-kecil biar nanti ampasnya nggak terlalu banyak. Kenapa aku iris gede-gede? Karena nanti aku mau blender, jadi nanti ujung-ujungnya halus juga. Karena ini hanya penggunaan pribadi aja. Nanti aku kasih tutorial juga untuk dijual kembali. Tadi yang pertama aku masukin berasnya sama si rempahnya dan habis itu daun pandannya. Dan di sini kita aduk-aduk aja sampai kurang lebih 35 sampai 45 menit sampai benar-benar hangus. Di sini aku benar-benar menggunakan bahan bakar dari alam. Di sini ada kayu kelapa, tadi pakai daun kelapa. Semuanya serba kelapa, pokoknya semuanya serba alam biar kita hemat juga, biar nggak terlalu banyak ngeluarin biaya juga. Habis itu kita aduk-aduk aja terus sampai benar-benar udah gosong gitu, udah hitam gitu. Di sini benar-benar pure nenek aku yang bikin karena jujur aku nggak tahu bikin seperti ini dan ini pun resepnya dari dulu. Tugas aku hanya ngerekamin aja. Dan di sini tuh aku agak cerita-cerita gitu sih sama nenekku. Katanya dulu tuh bedak lotong tuh digunain untuk mau pernikahan ya.
Dulu orang Bugis kalau udah mau nikah itu seminggu apa 2 minggu gitu, itu udah di rumah terus. Dan apa sih kata orang tuh dipingit ya apa gimana gitu, dia nggak boleh keluar-keluar. Jadi dia dibikinin yang namanya bedak lotong ini untuk merawat kulitnya selama nggak boleh keluar itu. Jadi diharapkan tuh biar bisa bersih lembut sebelum pernikahan. Soalnya kan dulu nggak ada lulur, nggak ada spa, jadi ya bener-bener alternatifnya itu si bedak lotong ini karena bahan-bahannya juga mudah didapatkan, bahan-bahannya juga udah ada yang tersedia, jadi dibuatlah si bedak lotong ini. Dan saat aku merekam pasti ada suara-suara burung gitu ya, emang agak berisik sih di sini. Resep asli bedak lotong dulu tuh dia memang benar-benar menggunakan beras biasa aja. Cuman kalau sekarang udah banyak yang memodifikasi menggunakan beras ketan, ketan putih, ketan hitam. Tapi sebenarnya dulu tuh hanya menggunakan beras biasa aja, teman-teman. Oh iya, untuk kalian yang mau menggunakan temulawak itu lebih bagus lagi. Cuman di sini sebenarnya aku ada tanaman temulawak, tapi aku nggak suka pakai temulawak gitu. Jadi aku banyakin daun-daun yang wangi-wangian gitu loh. Temulawaknya nanti kalian parutin aja, terus campurin aja, dan campurinnya itu pada saat udah bener-bener jadi ya teman-teman. Jadi bukan digoreng sama si berasnya, tapi nanti dicampurannya pada saat udah jadi. Tapi tenang aja, nanti aku kasih cara pembuatan bedak lotong yang untuk dijual itu aku akan menggunakan temulawak. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini. Ini tuh sekitaran 40 menitan diaduk terus, jadi hasilnya seperti ini. Nah kalau udah jadi, ini kayunya aku ambilin biar asapnya tuh pada naik gitu. Jadi asapnya tuh juga memberikan aroma pada si bedak lotongnya ini. Jadi kayak ada bau-bau khasnya gitu loh teman-teman. Kalau udah ngus-ngus gini, terus itu ditumpahin apa sih namanya? Campurin bunganya yang tadi ataupun daun-daun yang kalian pilih untuk memberikan aroma ke dalam wajan. Gak butuh waktu yang lama, habis itu jadi deh bedak lotongnya. Langsung aja pindahin ke wadah, terus campurin air. Usahain air yang matang ya teman-teman, biar nggak cepet jamuran ataupun bakterinya mengembang. Jadi pakai air matang aja. Ini air matangnya sampai bener-bener tenggelam gitu loh teman-teman. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Jadi tadi tuh bagi 2 dan ini sisanya akan kupindahin ke wadah ini. Habis itu lemonnya kita potong-potong dulu. Di sini aku hanya menggunakan 2. Dan tada, di sini udah aku potong-potongin. Habis itu nanti kita perasin ke bedak lotongnya. Nah teman-teman, langsung aja kita perasin kedua-duanya itu tadi. Kita perasin semua langsung ke dalam bedak lotongnya. Ini tuh juga berfungsi sebagai pengawet alami loh teman-teman, biar bakteri dan jamur tuh nggak cepat berkembangnya. Eits, kulitnya jangan dibuang, jadi kita tetap diamin semalam si kulit jeruk ini sama si bedak lotongnya. Dan karena ini penggunaan pribadi aku mau yang halus, jadi aku blender dulu, tapi jeruknya nggak di blender ya teman-teman. Ada, ini dia hasilnya udah didiemin semalaman. Jadi mudah banget kan bikinnya dan tentunya murah banget teman-teman. Nah teman-teman, ini wajib banget kalian coba untuk yang mau usaha ataupun yang penggunaan pribadi. Ini akan menghemat uang kalian teman-teman. Dan apabila ada masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.